aku, Amelia Rahmadina, yang akan menemani Artism selama 30 menit ke depan dalam program Sentuhan Seni, mengukir cerita dengan karya seni. Gimana nih kabar Sobat Artism di rumah? Pastinya sehat dong? Di segmen 1-3 nanti, aku bakal mendatangkan bintang tamu di bidang kerajinan seni loh. Tapi sebelumnya Artism tau gak sih karya seni itu apa? Jadi, karya seni itu merupakan hasil dari ekspresi kreatif yang diciptakan dengan tujuan untuk menghasilkan pengalaman estetis. Salah satunya yaitu seni yang memanfaatkan barang bekas untuk menghasilkan karya seni baru. Berikut adalah tayangan seorang pengrajin yang dapat kalian jadikan contoh guna mengurangi barang bekas yang tak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama Ibu Korea ya, Ibu pelaku ekonomi kreatif dari bahan-bahan kertas yang sudah tidak terpakai. Di rumah kos Ibu itu selalu ada kertas-kertas bekas numpuk gitu, bekas dokumen gitu, kertas fotokopian, buku tulis yang memang sudah tidak terpakai gitu kan. Nah dari situ emang sebelum melihat kertas-kertas numpuk itu, Ibu pernah bisa membuat kerajinan dari kertas koran. Tapi ketika ada kertas-kertas yang menumpuk, baru dicoba gitu ya, sebelum dari koran terus dicoba dari kertas itu sendiri, ternyata hasilnya bagus gitu. Banyak juga kan ada inspirasi orang-orang misalnya yang memang hobi kok jadi suatu usaha. Nah dari situ Ibu juga coba gitu ya. Kebetulan kan koleksi-koleksi Ibu itu ketika diupload di medsos gitu ya, medsos pribadi gitu, banyak yang suka, kasih motivasi ya buat teman-teman gitu ya yang menonton Ibu. Jadi untuk menjadi suatu usaha itu tidak perlu modal besar pun kita bisa, asal kita ada kemauan ya, kita kreatif gitu. Bahan-bahan di sekitar kita yang terbuang aja gitu ya, bisa jadi suatu usaha ketika kita kreatif gitu. Nah, Artism penasaran gak sih? Kali ini aku bakal ditemenin siapa ya kira-kira? Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita panggil narasumber kita. Halo Ibu, silakan duduk Ibu. Oke. Halo Ibu Kori, boleh nih Bu kenalan dulu sama Sobat Artism di rumah. Hai Sobat Artism. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Kori, pelaku ekonomi kreatif daur ulang kertas, juga sebagai owner Tabisana Craft. Oke Ibu Kori, aku mau tahu nih Bu, apa tujuan yang mendasari Ibu Kori untuk memulai usaha kerajinan dari barang bekas, dan kenapa Ibu memilih medianya itu kertas nih Bu? Awalnya sih hanya ingin menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan rumah gitu dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai gitu. Kenapa Ibu memilih kertas? Karena memang kertas itu yang paling banyak menumpuk di rumah gitu. Jadi Ibu mencoba memanfaatkan kertas-kertas itu menjadi barang-barang yang bermanfaat gitu. Kami mencoba menjaga lingkungan menjadi bersih, menjadi rapi itu dengan mengurangi limbah-limbah kertas. Karena kertas tuh biasanya banyak gitu ya Bu ya, kalau di rumah gitu bekas-bekas buku betul, gitu ya. Iya, apalagi yang masih punya anak sekolah, Iya. tiap tahun itu pasti kertas dibuang gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada nggak nih Bu kesulitan dan kendala selama pembuatan kerajinan dari kertas ini? Kalau untuk kesulitan sepertinya hampir tidak ada ya, karena kertas itu selain mudah didapat gitu, kertas juga mudah untuk dibuat kreativitas gitu, dan dia juga untuk digabungkan ke material-material seperti material alam, material pabrik itu mudah gitu, jadi lebih bagus gitu.
Mungkin untuk kendalanya sendiri mungkin pada saat musim hujan. Kan kita tahu ya kertas itu kelemahannya di air ya. Jadi pada saat musim hujan kita tidak bisa melakukan proses pengeringan karena kita melakukan proses pengeringan dengan tenaga matahari gitu ya. Hasilnya kan lebih efisien, lebih murah, lebih mudah gitu kan dan dapat banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya musim hujan kita pakai alternatif seperti open gitu memakan waktu yang berhari-hari gitu dan keringnya pun tidak rata gitu dan tidak semua produk-produk yang kita buat itu bisa masuk ke oven kan oven terbatas ya. Seperti itu kendalanya pas musim hujan aja gitu. Oke, aku jadi penasaran nih Bu, apa saja alat dan bahan yang Ibu perlukan dan gimana nih Bu langkah-langkah pembuatan kerajinan dari kertas ini? Untuk langkah-langkah pembuatan dan alat-alat ya sebenarnya mudah sih kalau untuk kertas ya. Alatnya itu hanya dibutuhkan pemotong kertas. Nah, pemotong kertas kan kita bisa pakai gunting, pakai pisau atau cutter. Kalau untuk misalnya bahannya itu sendiri tentunya kertas ya, macam-macam kertas. Terus kita kasih lem, harus ada lem juga, pewarna dan ada pelapis anti air gitu supaya hasilnya jadi lebih awet gitu ya. Langkah-langkah pembuatannya juga mudah sih sebenarnya ya, hanya selembar kertas digunting gitu, lalu kita buat semacam lintingan ya, gulungan berupa sedotan itu. Nah itu yang berupa sedotan itu kita bisa buat aneka macam kerajinan kertas, bisa dengan cara dianyam, misalnya dikepang-kepang atau ditempel-tempel gitu seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah menjadi suatu anyaman, suatu wadah gitu seperti itu, kita mulai memberikan pelapis anti air, pewarna gitu, terus kita jemur. Nah setelah itu kita berhiasan sesuai yang kita inginkan gitu. Itu seperti itu, mudah. Cara menganyamnya pun mudah sih, seperti pada umumnya kita menganyam gitu ya, seperti menganyam tikar atau misalnya dari rotan, dari tali-tali seperti itu. Hanya kita ganti aja itunya pakai bahannya gitu pakai ya? kertas ya, seperti itu. Aku jadi penasaran nih Bu, sekali pembuatan itu bisa menghasilkan berapa kerajinan dan bagaimana cara Ibu memasarkan produk Ibu ini? Kalau untuk banyaknya produksi yang dibuat itu sesuai tingkat kesulitan sama dimensi bentuk bahan bentuk yang kita buat, ukuran yang kita buat ya. Kalau misalnya dia lebih mudah dan dimensi ukurannya lebih kecil gitu, kita bisa lebih dari 50 piece sehari gitu. Ada lagi yang lebih besar seperti box laundry gitu ya, kan memakan waktu dan bahan yang banyak, lama juga gitu ya. Itu paling 1 atau 2 gitu ya, 2 piece. Untuk pemasarannya itu sendiri kita sudah bisa mulai dengan secara offline dan online ya. Online kan sekarang banyak di medsos ya, kita promokan lewat akun pribadi juga. Nah kalau untuk di offline itu sendiri kita simpan di toko-toko yang memang sudah bekerja sama gitu dengan kita dengan sistem konsinyasi. Nah kebetulan juga kami sudah ikut bergabung di Dekranasda Kota Bogor ya. Jadi kalau ada event-event tertentu di kota-kota besar di Indonesia gitu ya, kami selalu diikut sertakan pameran, bajar seperti itu sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Waduh, keren banget ya Artism Ibu Kori tadi. Gimana nih, udah denger kan tadi dari Ibu Kori gimana awal terjun ke dunia seni, gimana cara buat konsistennya, tips and trik buat dapet inspirasi, dan tentunya masih banyak lagi nih Artism. Tapi dari tadi aku salfok banget loh sama karyanya Ibu Kori yang ini. Waduh, unik ya karya seninya. Aku lihatnya kayak excited banget nih, kok bisa dari barang bekas bisa jadi barang yang bermanfaat seperti ini. Kebetulan aku suka banget loh Artism sama barang-barang yang kayak gini. Artism jadi tertarik gak sih buat terjun ke dunia seni? Kalau aku sih tertarik banget ya, apalagi seru dan bermanfaat juga nih. Nah buat Artism yang ingin tahu lebih lanjut karya lain dari Ibu Kori, boleh banget cek Instagramnya yang ada di bawah sini, @kabesana_craft. Just yuk, dicatat ya Artism. Nah Artism, seperti yang sudah kita bahas bersama Ibu Kori, kalau kerajinan kertas ini ada manfaatnya loh Artism, dalam pemanfaatan barang bekas untuk membentuk sebuah kreativitas, inovasi, dan tentunya melatih motorik halus melalui kegiatan memotong, melipat, dan merekatkan kertas. Artism, di segmen selanjutnya kita bakalan ada satu bintang tamu lagi loh. Dan kita bakal menampilkan tayangan dari seorang yang berprofesi sebagai pengrajin tanah liat. Artism penasaran gak nih? Kalau Artism di rumah penasaran, jangan kemana-mana, tetap bareng aku, Amelia Ramadina, dalam program Sentuhan Seni, mengukir cerita dengan karya seni.
Udah bel tuh, masuk yuk. Gak, males gua, cabut aja yuk. Kalau ketahuan gimana? Elah, tenang aja, gak bakal ketahuan kok. Yuk ah, GC. Boy, itu ada pas satpamnya. Gimana? Udah, tenang aja, lu putus sama gua. Gua main cek duluan ya, lu jaga situasi di sini. Ya, sabar. Woi, mau kemana kalian? Kalian itu bukannya bersyukur sudah disekolahkan sama orang tua, malah mau kabur. Kalian tahu nggak? Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi. Harusnya kalian tuh bersyukur. Ya, Pak, maaf. Ayo ikut Bape. Ya, maaf, kan nggak tahu masa begitu. Jangan ngobrol, lanjutkan pekerjaannya. Iya, gua. Duh, ngantuk nih gas mulu. Gue ngopi dulu kali ya. Hei, di bawah sini. Mau ngopi yang simpel? Makan Piko aja. Emang permen bisa bikin gue gak ngantuk lagi ya? Coba aja dulu makan Piko. Bener kan kata Piko? Hahaha. Kopiko, gantinya ngopi. Kenalin, nama aku Yara Prihatini. Aku dari Yara Pottery Studio. Di sini posisi aku sebagai owner, pengrajin keramik sekaligus mentor. Kegiatan aku sehari-hari itu aktif memproduksi keramik dari tanah liat dan juga membuka pelatihan keramik untuk pemula maupun untuk yang sudah berpengalaman. Jadi Yara Pottery ini berdiri sejak tahun 2019 di saat aku masih di bangku kuliah gitu. Nah, awalnya Yara Pottery ini hanya sebagai bentuk portofolio dari karya-karya aku gitu. Setelah lulus kuliah, aku lanjut untuk magang dan aku pada tahun 2021 memberanikan diri untuk menjadikan Yara Pottery Studio ini sebagai studio yang mengarah ke bisnis gitu. Salah satunya membuka kelas, yaitu di kafe-kafe maupun undangan di berbagai tempat. Jadi pertama itu aku pengen banget memperkenalkan seni gitu kepada orang-orang, terutama di wilayah Kota Bogor dulu, karena banyak sekali orang-orang yang menganggap keramik itu hanya sebatas genteng, bata, dan juga gerabah-gerabah gitu. Nah, di sini aku makanya membuka kelas untuk mengedukasi masyarakat gitu. Kalau keramik itu bukan hanya sebatas itu, tapi banyak sekali bentuk yang bisa dihasilkan, mulai dari bentuk-bentuk yang fungsional maupun bentuk-bentuk yang hanya sebagai hiasan saja. Nah, balik lagi bareng aku, Amelia Rahmadina, dalam program Sentuhan Seni, mengukir cerita dengan karya seni.
Sekarang di samping aku udah ada seorang pengrajin potri, Kak Yara. Halo Kak, boleh nih Kak, say hi dulu sama Sobat Artism di rumah. Oke, hai semuanya, kenalin nama aku Yara dari Yara Putri Studio. Di sini posisi aku sebagai pengrajin keramik sekaligus mentor yang aktif mengajar keramik dari Tanah Liat yang berlokasi di Bogor. Oke, kita boleh kan Kak sharing-sharing tentang kerajinan potri biar Sobat Artism pada tahu dan nggak penasaran lagi nih Kak. Boleh dong. Oke, tapi Sobat Artism, sebelum kita lanjut ke sharing-sharingnya, aku mau sampein dulu buat Sobat Artism yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang kerajinan kertas dan kerajinan potri ini, boleh banget komentar di Instagram kita yang ada di bawah sini @sentuhan.seni. Cus yuk, yang masih kepo dan masih banyak pertanyaan langsung aja komentar di Instagram kita ya. Dan nanti kita bakal bacain komentar-komentar Artism bareng Ibu Kori dan Kak Yara. Stay tune ya. Oke Kak Yara, aku mau tahu nih Kak, apa yang membuat Kak Yara memilih usaha kerajinan potri ini? Oke, jadi ini tuh bermula pas aku masih di bangku sekolah gitu. Jadi aku memang tertarik sama dunia seni dan desain. Maka dari itu aku masuk kuliah jurusan Fakultas Seni Rupa Desain gitu. Nah di sana aku mulai tertarik sama benda-benda yang sifatnya 3 dimensi gitu, karena dia tuh bisa dilihat dari berbagai macam arah. Apalagi dia tuh punya nilai lebih yang bisa dijual. Jadi nggak cuma dipajang, tapi bisa kita pakai sehari-hari. Maka dari itu di situ aku masuk prodi Kria Keramik dan itu berjalan sampai sekarang jadi profesi aku. Oke, berarti udah lama kan ya Kak suka sama kerajinan, bikin kerajinan kayak gini. Tapi sudah berapa lama nih Kak menekuni usaha ini dan ada nggak Kak hambatan dalam pembuatan kerajinan potri ini? Oke, jadi untuk mulainya itu sebenarnya dari 2019 ya, waktu masih kuliah aku udah bikin brand ini. Cuma untuk memulai bisnisnya itu ketika pandemi pada tahun 2021 gitu. Jadi aku mulai ke arah bisnis, aku workshop di kafe-kafe di luar gitu, dan aku mulai punya tempat itu setahun kemudian, yaitu di tahun 2022 sampai hari ini. Untuk hambatannya sendiri ya itu sebenarnya untuk pembuatannya hampir nggak ada ya, karena itu tergantung seberapa sering kita berlatih, seberapa luas imajinasi kita dalam membuat itu gitu ya. Cuma kendalanya itu di pembakaran sebenarnya, karena untuk membuat satu batch keramik aja itu membutuhkan waktu paling cepat 3 minggu gitu. Jadi butuh kesabaran aja buat nunggunya gitu. Lama juga ya Kak, 3 minggu. Aku jadi penasaran Kak, apa saja alat dan bahan yang diperlukan dan gimana nih langkah-langkah dalam pembuatan kerajinan potri ini? Oke, jadi untuk tekniknya itu ini dibagi 2 ya. Jadi ada teknik manual, ada juga teknik pakai mesin putar gitu. Jadi kalau untuk teknik manual itu sebenarnya lebih sederhana alat-alatnya, kita cuma butuh papan, jarum sama spons. Tapi untuk teknik putar tentunya kita butuh mesin ya, mesin putarnya gitu. Untuk tekniknya kalau kita suka bentuk-bentuk yang organik gitu, yang unik, itu kita bisa pakai teknik yang manual. Tapi kalau kita lebih suka bentuk-bentuk yang presisi, yang rapi, itu bisa kita pilih teknik yang pakai mesin putar. Oke. Gitu. Sekali pembuatan ini bisa menghasilkan berapa banyak kerajinan potri nih Kak? Dan bagaimana cara Kakak memasarkan kerajinan potri ini? Oke, jadi untuk kegiatan di studio kami itu ada 2 ya, ada pelatihan dan juga ada produksi. Nah ketika sedang ada pelatihan kita nggak bisa bikin banyak-banyak, itu sekitar 5-10 aja. Tapi ketika nggak ada pelatihan kita fokus full produksi dan itu bisa paling banyak kita bikin sampai 50 piece keramik. Dan untuk pemasarannya sendiri sejauh ini masih di sosial media ya dan e-commerce, dan juga untuk offline-nya itu biasanya kita ikut bazar-bazar. Sejauh ini mungkin masih di Bogor aja sih, cuma harapan kedepannya sih kita bisa pengennya bisa lebih luas lagi gitu, minimal di Jakarta. Oke, nah itu dia Artism. Gimana nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Yara? Profesi Kak Yara keren gak sih? Kalau kata aku sih keren, pakai banget ya, patut ya jengki jempol. Aku aja sampai heran nih, kok bisa di usia Kak Yara yang semuda ini sudah memberanikan diri untuk memulai sebuah usaha potri. Apalagi kan potri itu perlu ekstra sabar dan hati-hati banget ya Kak. Tapi ini bisa banget loh dijadiin opsi buat Artism yang ingin mencoba hal baru. Nah buat Artism yang ingin tahu sosial medianya Kak Yara, boleh banget cek Instagramnya yang ada di bawah sini @yarapotri. Cus yuk, siapa tahu Artism mau beli hiasan buat di rumah gitu ya. Artism, seperti yang kita bahas, kalau kita akan membacakan komentar-komentar dari Artism di rumah nih. Coba ya, kita langsung lihat nih komentar-komentar dari Artism. Oke, udah banyak banget nih yang masuk. Untuk pertanyaan pertama langsung aja ya.
Terinspirasi dari mana sih Kak ukiran yang Kak Yara ukir selama pembuatan kerajinan potri? Oke Kak Yara, boleh Kak dijawab? Jadi untuk elemen-elemen yang aku pakai di keramik aku itu sebenarnya terinspirasi dari alam gitu, karena kebetulan aku juga suka hal-hal yang berbau alam atau natural gitu. Jadi warna yang aku pilih itu warna-warna yang ada di sekitar gitu, kayak warna hitam itu terinspirasi dari batu, warna putih dari awan, misalkan warna biru dari laut, terus warna hijau juga dari daun kayak gitu. Emang konsumen itu kebanyakan lebih suka warna-warna alam ya? Iya warna betul, lebih suka warna natural gitu, lebih ya? membumi. Betul. Oke. Untuk pertanyaan kedua, buat aku yang first time tahu tentang seni tembikar, kira-kira bakal susah nggak sih kalau bikin tembikar buat pemula kayak aku? Gimana nih Kak? Jadi buat yang baru banget nyoba belajar tanah liat atau baru nyoba gitu ya, itu aku rekomendasiin kalian ikut yang hand build dulu atau yang manual dulu gitu, supaya kita tuh tahu tekstur tanahnya seperti apa, karakter tanahnya kayak gimana. Jadi kalau kita udah nyoba yang hand build, itu dipastikan kalau kita next pakai yang mesin puter itu bakal lebih luas lagi, lebih gampang. Oke, daripada bingung mungkin Artism langsung aja ya cek Instagramnya Kak Yara, karena kan Kak Yara buka kelas juga tadi. Betul. Ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan unik banget ya Bu. Oke, buat Ibu Kori nih, pernah nggak sih Ibu Kori kerajinan kertas ini sampai ke internasional gitu Bu? Oh pernah, karena kami bergabung dengan Deklarasi pernah diikut sertakan pameran Inakraft. Nah Inakraft itu pameran berskala internasional ya. Di sana itu banyak sekali pengunjungnya, wisatawan-wisatawan asing dari mancanegara. Nah mereka itu lebih suka produk-produk ramah lingkungan, khususnya produk recycle seperti kami. Mereka sangat peduli terhadap lingkungan. Iya. Jadi kayak motivasi buat kita juga ya, jangan sampai kita membiarkan sampah-sampah gitu ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Bu cara menjaga ketahanan kerajinan kertas ini? Siapa tahu kan cepat lembek katanya. Sebenarnya sih kerajinan kertas ini tidak akan lembek ya, karena kita sudah melalui beberapa proses pengeringan sampai sempurna gitu ya. Terus setelah proses pengeringan diberi juga pelapis anti air sehingga dia tidak akan lembek insya Allah. Hanya emang pas perawatannya kita harus disimpan di tempat yang kering, jauhi dari kelembaban udara gitu. Terus supaya warnanya tetap awet gitu ya, dijauhi dari paparan sinar matahari langsung. Nah setelah itu kalau misalnya supaya tetap cantik gitu dan terjaga keindahannya, kita harus rutin membersihkan kerajinan kertas itu dengan dari debu-debu yang nempel gitu, pakai koas gitu ya. Berarti pinter-pinter cara nyimpen dan cara ngerawatnya ya Bu ya? Iya betul. Oke, nah Artism mungkin segitu aja ya Artism Q&A bersama kita. Dari tadi kan kita udah banyak banget ya ngebahas tentang kerajinan kertas dan kerajinan potri. Kita juga udah seru-seruan bareng nih, bacain komentar-komentar dari Artism di rumah. Jadi haus banget gak sih Bu Kak? Betul. Oke, tapi tenang aja Artism, karena aku punya solusi untuk mengatasi masalah dahaga. Anti, solusi dahaga dikala haus menghadang. Boleh Ibu Kak diminum dulu, pasti haus banget ya. Habis ngobrol sama aku. Oke, silakan Ibu Kak. Iya. Segar banget nih. Segar banget. Segar ya Bu Kak. Alhamdulillah segar. Oke. Nah Artism, seperti yang sudah kita bahas bersama Kak Yara, kalau kerajinan potri ini banyak manfaatnya loh Artism. Salah satunya yaitu mendorong ekspresi diri melalui desain dan dekorasi pada keramik. Juga mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, karena tentunya pembuatan potri ini memerlukan ekstra sabar dan hati-hati banget ya Kak. Tapi ini bisa banget loh dijadiin opsi buat Artism yang mencoba hal baru. Dan yang terakhir, memberikan saluran atau wadah untuk emosi dan relaksasi yang bagus untuk pengelolaan stres loh Artism. Nah Artism, kita harus break dulu nih. Artism penasaran gak sih? Di segmen selanjutnya kita bakal ngapain ya kira-kira? Kalau Artism di rumah penasaran, jangan kemana-mana, tetap bareng aku, Omelia Rahmadina dalam program Sentuhan Seni, mengukir cerita dengan karya seni. Ini ada panas. Udah haus, pengen minum dulu ya. Oh ya, udah minum aja. Segarnya.
jangan dibuang, apalagi buang sembarangan. Kamu tahu gak sih kalau sampah botol plastik ini baru bisa terurai selama 450 tahun? Apa iya ya? Iya, makanya jangan dibuang. Gimana kalau kita jadiin karya aja? Hah? Emang bisa? Bisa dong, ya, ikutin aku. Ayo. Ini dia hasilnya. Lucu kan, Yu? Iya, lucu. Jangan buang botol plastik sembarangan. Mari kita ubah sampah jadi karya yang bermanfaat dengan sedikit kreativitas. Kita bisa membersihkan limbah dan menciptakan sesuatu yang indah. Yuk mulai sekarang daur ulang sampahmu menjadi karya dan lindungi dunia menjadi lebih bersih dan lebih baik. Yang semangat dong, Wi. Kamu kenapa sih, Wi? Aduh, dahaga. Dahaga. Minum aja. Anti dahaga. Balik lagi bareng aku, Amelia Rahmadina, dalam program Sentuhan Seni, mengukir cerita dengan karya seni. Pada tau gak sih Artism, sekarang kita bakal ngapain ya kira-kira? Jadi sekarang itu kita bakal dicontohin gimana nih cara pembuatan kerajinan-kerajinan yang sudah dijelaskan oleh kedua bintang tamu kita tadi. Daripada berlama-lama, langsung aja kita ke proses pembuatannya bersama Ibu Kori dan Kak Yara. Oke, mungkin yang sekarang kita bisa nyobain yang kerajinan kertas ini ya Ibu. Oke, silakan Ibu Kori. Ya. Hai Sobat Artism, kalau Sobat Artism menemukan buku-buku menumpuk seperti ini, jangan dibuang ya. Lebih baik kita buat kerajinan kertas. Cara membuatnya mudah kok. Selembar kertas kita gunting menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Setelah berupa guntingan ini, yang setiap bagiannya kita gulung atau kita linting menjadi berupa sedotan, dan cara melintingnya menggunakan lidi seperti lidi, boleh tusuk sate supaya lebih boleh Kakak? Iya Ibu. Ya. Aduh, pengen nyobain juga karena nih sangat aku. mudah ya. Ini dilinting gitu aja Bu ya? Ya, digulung seperti ini ya, dari bawah sampai dia membentuk seperti sedotan. Mudah sekali ya. Ini kalau kertasnya sendiri jenisnya apa Bu? Kertasnya boleh apa aja. Apa aja. Kalau misalnya ada kertas-kertas yang memang tidak terpakai, bisa kita pakai dijadikan buku tulis tidak ya, bisa koran juga. Koran, majalah, bahkan buku-buku kertas-kertas HVS bekas tugas sekolah. Semua itu yang sudah tidak ya bisa dipakai. Nah, kita buat seperti ini Artism sebanyak-banyaknya, karena dengan bahan baku ini kita bisa membuat kerajinan kertas dengan cara digulung, dilipat, atau ditempel-tempel, dikepang-kepang, bahkan bisa dianyam ya. Nah, setelah kita memperbanyak stok seperti ini, Artism bisa menganyam dengan cara anyamannya itu seperti yang sudah anyaman pada umumnya. Misalnya membuat keranjang, membuat tempat pensil, ataupun membuat guci seperti itu, bisa dengan cara anyaman yang pada umumnya sama, seperti menganyam tikar, atas ke bawah seperti itu. Jadi saling mengikat gitu. Polanya sama polanya sama aja gitu. Hanya kita ganti bahan aja. Kita
misalnya yang lain rotan, kita pakai kertas. Ya. Terus polanya sendiri sih mudah, kita bisa artisan bisa pakai cetakan yang bulat, misalnya pakai gelas atau kaleng, pakai wadah. Kalau artisan ingin yang berupa kotak gitu, cetakannya berarti artisan pakai kardus atau kita buat artisan buat sendiri gitu cetakannya. Disesuaikan sesuai dimensi, bentuk dan ukuran gitu. Jadi artisan membawa beberapa bagian si lintingan ini menjadi saling mengikat gitu, dianyam seperti tikar ya, atas bawah. Setelah sampai kepada polanya yang kita mau, ukuran seperti apa, nanti artisan pakai cetakan seperti ini. Nah seperti ini kan tinggal artisan teruskan dia. Terus anyamannya nanti kalau sudah selesai barulah dirapihkan, baru kita artisan boleh beri warna sesuai yang artisan inginkan. Lalu dijemur, dan setelah dijemur diberi pelapis anti air supaya dia lebih awet. Dan sebelumnya supaya lebih kaku, jadi dilabur dengan lem ya, dengan lem. Nah nanti hasilnya kalau sudah selesai, nanti artisan bisa memberikan hiasan sesuai yang artisan inginkan. Misalnya ingin hiasannya dari bahan alam seperti daun-daun kering atau bunga kering bisa. Ataupun langsung dari kertas. Artisan bisa membuat boneka yang lucu gitu. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Waduh, keren banget ya artisan. Nah, tapi dari tadi aku salpok banget nih sama barangnya di sebelah situ. Itu apa ya kira-kira? Nah, langsung aja yuk kita ke sebelah sana. Oke, silakan Ibu, Kak. Oke, jadi sekarang kita mau mempraktikkan teknik yang udah dijelasin tadi ya. Jadi kan ada dua teknik ya. Yang pertama itu teknik hand build atau manual, yang kedua pakai mesin puter. Nah, untuk yang pertama kita bakal demonstrasi yang hand build dulu nih. Boleh Ibu dipegang, dan sebelumnya jangan lupa dipakai apronnya dulu supaya baju kita gak kotor. Supaya tetap bersih ya, Kak. Betul. Oke. Karena kan ini bakal kotor-kotoran juga ya, Kak. Nah, kalau udah, jadi kita siapin. Di sini ada sebongkah tanah ya, bisa dipegang. Nah, jadi sebelum dibentuk, itu mau bentuk apapun, bentuk awalnya dari bola dulu kayak gini. Nah, jadi kita pukul-pukul. Ini fungsinya apa, Pak? Fungsinya apa kalau dipukul-pukul? Jadi supaya tanahnya itu padat. Iya. Jadi tidak ada ruang rongga gitu, betul. Kalau udah, jadi teknik yang paling basic itu yang pertama artisan namanya teknik pinching atau teknik cubit gitu. Jadi kalau udah kita bikin bola kayak gini, kita tusuk di tengah-tengahnya kayak gini ya. Pastiin di center, tengah-tengah. Nah, ditusuk tapi jangan sampai tembus. Kalau udah mulai kerasa tipis, berarti udah di stop. Terus kita pinch bagian sampingnya kayak gini. Gerakannya gitu memutar, ya, betul. Nah, ini fungsinya biar apa nih, Kak? Jadi supaya kita kebentuk volume di dalamnya. Nah, ini kan makin lama kebentuk ruang ya. Tapi ini masih tebal banget, jadi harus kita putar terus. Jadi ketebalan dari bawah sampai atas itu harus sama. Jadi jangan sampai kalau artisan bikin di rumah itu tebal tipis gitu ya, ada yang tebal sebelah, tipis sebelah. Nah itu ngaruhnya nanti di pembakaran, takutnya ada yang crack gitu, kan sayang ya. Kalau ini mah pakai filling gitu ya. Pakai filling, betul. Seru banget nih, Kak. Jadi kita mau bikin kue ya. Jadi kalau teknik pinching itu cocok kalau artisan mau bikin bentuk-bentuk yang bervolume gitu ya. Contohnya kayak bikin gelas, bikin mangkok. Itu cocok pakai teknik pinching ini. Lebih mudah ya? Lebih mudah, betul. Ini sampai sesuai ukuran yang diinginkan. Betul, sesuai yang diinginkan. Imajinasi sendiri ya, Kak. Jadi untuk basicnya tuh kayak gini. Jadi kalau udah kebentuk kayak gini itu bebas. Mau dibentuk-bentuk apa lagi atau mau ditempel apa lagi gitu. Dan nanti kalau udah jadi itu kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kayak gitu. Ya. Oke, selesai. Nah ini lucu banget. Boleh dicek. Oh jadi kayak mangkok. Yang penting fungsinya ya. Oke, sip. Jadi ini contoh yang teknik manual tadi, kurang lebih kayak gini.
Oke, sekarang kita lanjut aja ke teknik yang kedua ya, yang pakai mesin putar gitu. Boleh nih Kak. Oke. Tapi sebelum itu kita juga sebenarnya ada teknik lagi untuk yang manual gitu, namanya teknik slabing. Jadi slabing itu cocok buat bikin benda-benda yang datar. Contohnya kayak piring, pisin, kayak gitu. Yang tipis gitu Yang tipis, betul. Sama ya Kak, harus dipadetin Harus dulu gitu ya? dipadetin dan harus bentuknya bola kayak gini. Kalau udah, boleh kita lanjut ke teknik silakan, yang Kak. mesin putar ya. Jadi sobat artism yang kalau udah nyoba teknik hand build itu dipastikan kalau lanjut ke teknik yang pakai mesin putar itu bakal lebih luas lagi tangannya, bakal lebih gampang. mahir ya. mungkin itu kayak. Kenapa? Yang harus sudah mahir. kalau pakai Betul. mesin. Kalau ini sih untuk pemula juga bisa, makanya kita ada pelatihan kan. Penting Harus sering-sering sering latihan. Betul. Benar. Harus diairin gitu ya Kak? Iya, biar kanebonya nempel. Licin. Betul. Seru juga ya. Iya. Kayak buat kue gitu ya kayak. Adonannya kayak kue Bu. Nah, kalau udah kita tempel, kita nyalain mesinnya. Nah, jangan lupa tangan kita harus selalu basah ya, supaya tanahnya tuh licin dan mudah dibentuk. Kalau pakai aksesori tangannya gimana tuh Kak? Mengganggu nggak? Nah, itu lumayan mengganggu. Makanya kalau kita pakai gelang atau cincin itu sebaiknya dilepas dulu. Iya. Karena kalau kita terusin bakal merusak bentuknya Iya, gitu. Sayang. Nah, jadi teknik yang pertama itu namanya pulling up. Kita bikin tanahnya ke atas kayak gini. Nah, kalau udah kita tekan lagi ke bawah. Itu speednya bisa diatur Bisa sendiri? diatur, betul. Jadi kita bikin kayak bentuk rumah Patrick gitu kalau aku ngajarin tuh. Jadi kayak setengah lingkaran gitu. Kayak bentukan batu gitu ya? Betul. Nah, kalau udah nggak goyang-goyang di tangan, itu kita bisa ke step selanjutnya, namanya opening. Jadi kita tentuin dulu nih artisan tengah-tengahnya ada di mana. Nah, kayak gini. Kalau udah ketemu tengah-tengahnya, baru kita bolongin. Oke. Nah, Kalau udah biasa mah kelihatannya gampang gitu ya Bu ya? kelihatannya gampang ya. Gampang. Kalau udah kita bolongin, kita ukur diameternya. Sesuaikan lagi ya Kak ya? Sesuaikan mau bikin bentuk apa gitu. Makanya jangan sampai tangan kita itu seret. Jadi harus basah terus. Iya. Harus selalu diairin Betul. ya? Nah, kalau kedalamannya udah, diameternya udah, sekarang kita mau naikin dindingnya ini. Nah, biar tinggi. Masya Allah. Seru ya Kak ya? Seru. Nanti kalian juga boleh nyoba. Nah, kalau udah ngebentuk kayak gini, bentuk silinder, baru kita lebarin dari dalam keluar buat bikin bentuk mangkok. Nah, udah jadi bentuk iya. mangkok nih. Silakan kalau boleh dicoba. Ibu boleh. Coba pegang-pegang, rasain jadi- feel-nya. Jangan lupa tangannya. Oke. Nah, coba gimana rasanya? Ini jadi mencong-mencong nih Kak. Ih, seru banget nih. Coba Ri, Boleh Ibu? Seru ya? Iya. Bismillah. Nah, oke, kalau udah oke sama bentuknya, sama ukurannya, boleh kita matiin mesinnya, terus kita ambil aja papannya. Nah, silakan dipegang, boleh. Nah, ini tuh mangkok, nanti jadinya bakal seperti ini. Kalau udah Ini diangkatnya dibakar. nunggu sampai kering dulu? Betul. Setelah kering baru bisa diangkat? Bisa ya? diangkat. Oke, nah Arizam, gimana nih? Udah tahu banget kan cara pembuatan tadi kerajinan potri dan kerajinan kertas. Kita juga udah ngebanyak banget bahas tentang kerajinan potri bersama Kak Yara dan kerajinan kertas bersama Ibu Kori.
Nah, Artism, kesimpulan bisa kita ambil dari Ibu Kori dan Kak Yara kalau karya seni ini bisa datang dari mana aja dan dari siapa aja loh Artism. Juga bukan hanya dari orang-orang yang menciptakannya saja nih, yang masuk ke dalam pecinta seni. Orang-orang yang menyukai dan menghargai karya seni juga bisa turut andil dalam membudidayakan karya seni. Artism, gak kerasa banget nih, kita udah di penghujung acara, yang otomatis kita harus berpisah nih. Aduh, sedih banget ya, padahal aku masih mau nemenin Sobat Artism di rumah nih. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Ibu Kori dan Kak Yara karena sudah menyempatkan waktunya hadir di program Sentuhan Seni ini. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih juga buat Sobat Artism di rumah yang sudah setia menonton Sentuhan Seni dari awal hingga akhir. Aku, Amelia Rahmadina, beserta kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye Artism.